مرحبا أهلا النوادي. Ilmu tidak melulu cerdas dengan akal, tapi juga cerdas dengan hati. Makanya adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Ada satu adab yang diajarkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, saya lebih cinta kepada murid-murid yang suka melayani guru daripada murid-murid yang sungguh-sungguh dalam belajar tapi tidak melayani guru. Artinya apa? Murid yang berkhidmah itu lebih mulia daripada murid yang pintar, rajin belajar tapi tidak ada khidmah kepada guru. Karena yang satu cerdasnya akal dan yang satunya cerdasnya hati. Akal di bawah daripada hati. Yang bisa menghubungkan kita dengan Allah, wa Rasul, wa Aulia, wa Solihin bukan akal. Seandainya akal itu yang menjadi tolak ukur seseorang bisa mulia di sisi Allah, tentu para filosof itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Nah, takarannya adalah gelap hati. Para anbiya membawa kecerdasan akal, makanya disuruh belajar. Para anbiya membawa risalah akhlak, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Membawa juga kecerdasan ilmu, innama bu'ithtu muallima, saya diutus sebagai guru kata Nabi. Tapi kalau membandingkan keduanya, maka yang al-ghalab inilah yang menyampaikan kita kepada Allah. Tapi dengan tahapan harus ada syariat. Habib Umar mengatakan, orang yang mengerti hakikat itu orang yang syariatnya paling benar. Bagaimana syariatnya berantakan dia bisa faham hakikat ma'rifat? Orang yang bisa menjelaskan hakikat dan ma'rifat yang paling benar adalah orang yang paling kuat dalam melaksanakan syariat. Orang yang paling faham tentang syariat disebut orang alim. Orang alim itu bukan hanya tahu maklumat, sekedar tahu maklumat disebut mutsaqqaf, cendekiawan. Ada istilah cendekiawan Islam. Oh, pengetahuannya luas, paham berbagai macam maklumat, ma'rifat terhadap ilmu-ilmu pengetahuan, tapi belum tentu disebut alim. Nah, orang alim itu bukan sekedar mengetahui maklumat dan pengetahuan, tapi ada manhaj, metode. Metode ini sudah baku disusun oleh para ulama. Bukan sekedar tahu, tapi ada sistematika. Orang alim punya sanad, cendekiawan belum tentu punya sanad. Orang alim belajar adab dari guru, cendekiawan belum tentu dia belajar adab dari guru yang beradab. Makanya banyak sekolah di barat, dia paham tentang sejarah Islam, bisa disebut cendekiawan walaupun sekolahnya di barat. Tapi kalau alim Rabbani, ilmunya harus bersanad kepada para aulia wa sholihin, kepada para ulama yang terus bersambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut al-alim. Jadi adab, ya, Said Maliki mengajarkan waladu syekh fil ihtiram wa tabjil. Anak dari guru adalah guru di dalam penghormatan dan memuliakan. Kita punya guru sudah meninggal dunia, tapi guru ini punya anak. Penghormatan kita jangan sampai berubah. Tetap menghormati anaknya, karena beliau ini adalah anak dari guru kita. Ini banyak yang sama gurunya dia hormat, anaknya biasa-biasa, sekalipun anaknya itu tidak berilmu, karena punya hubungan dengan guru. Apalagi anaknya itu orang yang berilmu dalam masalah ihtiram, memuliakan. Tapi kalau dia tidak berilmu, ya jangan belajar, jangan ikut. Tapi penghormatannya itu gak boleh hilang. Segala sesuatu yang dicintai oleh guru kita itu harus kita cintai. Dan guru kita tentu sangat mencintai anak-anaknya, sehingga penghormatannya harus sama, gak bisa beda, sekalipun dia anak kecil.
Nah, orang-orang yang sudah punya adab semacam ini, dia paling cepat usul. Dia sampai kepada Allah wa auliyah cepat. Futuhul arifin terbuka. Ya, pembukaan ilmu itu terbuka sangat cepat. Karena adab. Dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin itu diceritakan salah satu tokoh ulama besar dihadiri pengajiannya ribuan manusia. Beliau sedang mengajar. Ada dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin. Ketika di tengah-tengah mengajar, tiba-tiba beliau berdiri. Para hadirin heran, kenapa nih guru tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mengajar? Mereka lihat ke belakang, nggak ada orang yang datang. Dipikir mungkin menyambut kedatangan seseorang. Berdiri, setelah berdiri beberapa saat kembali duduk melanjutkan ya pengajaran tersebut. Selesai dari pengajian, beliau ditanya, wahai guru, tadi di tengah-tengah mengajar engkau berdiri, kami lihat tidak ada orang yang datang, kiranya apa yang dilakukan? Kata sang guru, tadi ayam guru saya lewat. Saya punya guru paling sayang sama ayam tersebut. Saya kenal itu ayam guru saya. Dia lewat tepat di hadapan saya berdiri menghormati. Karena itu adalah sesuatu yang dicintai oleh guru saya. Jangan lihat ayamnya, lihat kepada pemilik ayamnya. Nah, ini kan ilmu dari Laila Majnun tuh. Qais bin Malih namanya. Amurru bi diyari Laila ukabbilu dzal jidara wa dzal jidara ya, wa ma sagafna hubbud wa ma hubbud diyara sagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Amuru, saya lewati rumahnya Laila, kemudian saya cium dinding-dinding rumah tersebut. Bukan saya cinta kepada rumah itu, tapi saya cinta kepada orang yang menghuni rumah tersebut, yaitu Laila. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan waktu beliau sakit parah itu, jatuh cinta kepada ini wanita, itu dijadikan ibarat begitulah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kalau cinta yang benar kepada Allah dan Rasul seperti orang gila, sebagaimana Qais bin Malih. Akhirnya orang tuanya membawa dia ibadah haji. Depan multazam berdoa, wahai anak, berdoa biar Allah sembuhkan penyakit cintamu ini yang sudah membuat kau gila. Maka dia berdoa, ya Allah, jika ini cinta ini adalah penyakit, maka tambahkan sakit ini. Kalau cinta ini penyakit, tambahkan ya, jangan hilangkan, tambahkan lagi cinta ini kepada dia. Nah, jadi cinta kepada aulia wa sholihin itu satu perintah yang wajib. Nah, orang yang zaman sekarang ini kita lihat banyak orang awam mencaci maki, mencela, memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Ya, itu tidak main-main, ikhwan, hati-hati. Satu orang wali saja kita musuhi, kita benci dan musuhi, Allah berikan pengumuman saya berperang dengan dia. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Waliin, satu orang wali. Bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau 3 orang? Bagaimana kalau 4 orang? Bagaimana kalau puluhan? Bagaimana kalau ratusan? Bagaimana kalau ribuan? Syekh Al-Fakihi mengatakan, man harabahullah ahlakahu. Siapa orang yang Allah perangi dia, Allah akan binasakan dia. Ahlakahu. Abu Abbas Al-Mursi, murid dari Abu Hasan Sazili, beliau buat penelitian. Saya meneliti banyak orang meninggal su'ul khotimah ya. Sebab paling terbesar satu, mengingkari kewalian, suuzon kepada para auliaillah. Itu sebab terbesar orang mati su'ul khotimah. Maka dikatakan idza'u auliaillah alamah ala su'il khotimah. Menyakiti para wali Allah satu tanda
dia akan mati sul khatimah. A'udzubillah min dzalik.